Cerita diawali dengan memperlihatkan kehidupan seorang pemuda bernama Takemichi. Takemichi tinggal di sebuah rumah yang sangat berantakan dan kotor. Hari itu ia menonton berita yang menyiarkan tentang perseteruan dua geng yang mengakibatkan kematian seorang gadis dan adiknya. Gadis yang meninggal itu ternyata adalah kekasih Takemichi di masa SMA, yaitu Tachibana Hinata, dan korban satunya adalah adiknya Tachibana Naoto. Berita itu membuat Takemichi sangat terkejut. Tak disangka gadis yang ia cintai mengalami takdir yang tragis. Sepulang dari tempat kerja, Takemichi yang saat itu berada di stasiun, tiba-tiba seperti didorong jatuh ke rel kereta. Di saat bersamaan, ada kereta yang melaju ke arahnya. Takemichi berpikir bahwa saat itu juga ia akan meninggal. Namun hal aneh terjadi. Takemichi malah terbangun di masa lalunya, tepatnya 10 tahun yang lalu saat dirinya masih SMA. Saat itu Takemichi memiliki 4 orang sahabat, yaitu Makoto, Yamagichi, Akun, dan Takuya. Ia berpikir mungkin ini adalah kilas balik yang diberikan Tuhan untuknya. Namun semua itu terasa sangat nyata. Seperti anak SMA nakal pada umumnya, hari itu mereka berencana untuk menantang siswa kelas 2 SMA Shibuya. Sampai di tempat yang dijanjikan, mereka malah didatangi oleh siswa kelas 3-nya. Pemimpin dari SMA Shibuya adalah anggota geng Tokyo Manji bernama Kiyomasa. Setelah itu Takemichi dan teman-temannya dikeroyok habis-habisan dan berakhir menjadi bawahan Kiyomasa. Takemichi lalu tersadar. Inilah kenyataan yang terjadi pada masa lalunya yang membuatnya berakhir menjadi pecundang di masa depan. Setelah itu Takemichi ingin pergi menemui Hinata di rumahnya. Setelah sekian lama tidak bertemu, Takemichi akhirnya bisa melihat Hinata dalam kondisi baik-baik saja. Hinata melihat Takemichi terluka dan langsung mengobatinya. Melihat wajah Hinata membuat Takemichi bertekad untuk bisa mengubah masa depan demi Hinata. Setelah itu Takemichi merenung di sebuah taman. Di situ ia melihat seorang anak yang sedang dibuli oleh beberapa orang. Ia ingin membantu anak itu, tapi ia malah mempermalukan dirinya sendiri. Dan ternyata anak itu adalah adik Hinata, Naoto. Takemichi memberitahu kepada Naoto bahwa 10 tahun kemudian, ia dan Hinata akan meninggal akibat sebuah insiden. Oleh sebab itu, ia meminta Naoto untuk mengingat hal itu dan melakukan apapun untuk melindungi kakaknya. Setelah itu Takemichi dan Naoto berjabat tangan. Tiba-tiba juga Takemichi kembali ke masa depan. Dokter mengatakan kepadanya bahwa ia terjatuh di rel kereta api dan diselamatkan oleh seseorang. Orang yang menyelamatkannya adalah Naoto. Tak diduga apa yang dikatakan Takemichi di masa lalu mengubah masa depan Naoto. Karena perkataan Takemichi itu, Naoto berusaha menjadi polisi untuk melindungi kakaknya. Namun sayangnya masa depan Hinata masih tetap sama. Naoto gagal melindungi kakaknya. Takemichi pergi ke rumah Naoto dan di sana Naoto menjelaskan beberapa kejadian yang menyebabkan kematian Hinata. Naoto berkata bahwa kematian kakaknya disebabkan oleh perseteruan antara anggota kelompok geng Tokyo Manji. Untuk mengubah masa depan Hinata, Takemichi harus mencegah pertemuan antara Sano Manjiro dan Kisaki Teta di masa lalu. Meskipun awalnya Takemichi takut mengubah masa lalu, namun demi nyawa Hinata, ia bersedia. Naoto dan Takemichi kembali berjabat tangan dan kembali ke masa lalu. Sialnya saat Takemichi kembali, ia ternyata tengah berada di area pertandingan untuk melawan seseorang atas perintah Kiyomasa. Dengan satu pukulan, Takemichi langsung kalah. Setelah itu, Kiyomasa memilih Takuya, sahabat Takemichi, untuk berduel selanjutnya. Di sela-sela kehebohan itu, sahabat Takemichi yang bernama Akun berjalan ke arah Kiyomasa sambil mengambil pisau di kantongnya. Takemichi lalu teringat kalau di masa lalu, Akun masuk penjara karena menusuk Kiyomasa, sehingga dengan cepat ia menghentikannya. Kemudian Takemichi memberanikan diri untuk menantang Kiyomasa. Hal itu ia lakukan untuk mengubah masa depannya. Ia berkata jika ia menang, Kiyomasa harus mempertemukan dirinya dengan Sano Manjiro dan Kisaki Teta. Kiyomasa yang mendengar hal itu sangat marah. Ia memukul Takemichi berkali-kali tanpa ampun.
Namun dalam keadaan seperti itu, Takemichi tetap tidak menyerah dan terus berusaha bangkit. Sampai kemudian dua orang datang menghentikan pertarungan. Ternyata dua orang itu adalah petinggi di geng Tokyo Manji, yaitu Sano Manjiro atau Maiki sang ketua, dan wakilnya Kisaki Teta atau Draken. Mereka datang untuk menghentikan Kiyomasa yang sudah mencoreng nama baik geng Tokyo Manji. Selain itu, Maiki ternyata tertarik dengan Takemichi dan menawarkan Takemichi untuk menjadi temannya. Meskipun terlihat baik, Maiki ternyata petarung yang tangguh. Terlihat dari bagaimana ia mengalahkan Kiyomasa dengan satu tendangan saja. Setelah hal itu, Takemichi dan teman-temannya dibebaskan dari pengaruh Kiyomasa. Takemichi kemudian bertemu dengan Hinata untuk melihat kembang api bersama. Di momen yang romantis itu, Takemichi ingin memegang tangan Hinata, namun yang ia pegang ternyata adalah tangan Naoto. Hal itu otomatis membuatnya kembali ke masa depan. Ketika terbangun, Takemichi merasa kesal pada Naoto karena merusak momen romantisnya. Setelah itu, Naoto menjelaskan beberapa hal tentang fenomena yang dialami oleh Takemichi. Diungkapkan bahwa saat pergi ke masa lalu, tubuh Takemichi akan mati suri di masa depan. Itu artinya jika di masa lalu ia menghabiskan waktu selama 3 hari, maka di masa depan tubuhnya juga akan mati suri 3 hari. Kemudian Naoto bertanya tentang misi mereka. Takemichi berkata kalau ia baru bertemu dengan Maiki. Untuk mempersingkat misi, Naoto pun menyarankan agar Takemichi membunuh Maiki. Dengan begitu, pertemuannya dengan Draken tidak akan terjadi dan Hinata tidak meninggal. Keesokan harinya saat kembali ke masa lalu, Takemichi melihat Maiki dan Draken tiba-tiba datang ke sekolahnya. Dengan santai mereka mengajar beberapa murid yang menghalangi mereka masuk. Maiki dan Draken ingin membawa Takemichi keluar sekolah. Namun tiba-tiba Hinata menghampiri mereka dan langsung menampar Maiki. Hinata berpikir kalau Maiki dan Draken adalah orang yang selama ini sering menghajar dan membuli Takemichi. Draken yang melihat pemimpinnya ditampar lantas menahan tangan Hinata yang hendak membawa Takemichi pergi. Melihat tangan Hinata yang gemetar, Takemichi meminta Draken untuk melepaskannya. Takemichi berkata bahwa ia akan melindungi Hinata dari siapapun yang mengganggunya. Maiki yang mendengar hal itu terlihat kesal dan hendak menghajar Takemichi. Namun ternyata ia hanya bercanda, karena ia juga bukan seseorang yang bisa menyakiti wanita. Karena hal itu, Hinata meminta maaf atas tindakannya dan segera kembali ke kelasnya. Setelah itu, Maiki, Draken, dan Takemichi pergi bersepeda bersama. Saat itu, Maiki mengatakan bahwa Takemichi sangat mirip dengan mendiang kakaknya, karena kepribadian Takemichi yang tidak takut apapun. Draken juga menambahkan bahwa orang kuat sangat banyak, tapi orang yang rela menghadapi siapapun untuk orang yang ia cintai sangat sedikit. Maiki mengungkapkan tujuannya, yaitu membuat era gangster dengan caranya sendiri. Setelah mendengar perkataan Maiki, Takemichi yakin kalau Maiki tidak mungkin membunuh Hinata di masa depan. Pada malam harinya, geng Tokyo Manji mengadakan rapat. Dalam rapat itu, Draken mengusir Kiyomasa dan resmi mengeluarkannya dari geng Tokyo Manji. Setelah itu, Maiki mengungkapkan masalah yang dihadapi salah satu anggota geng Tokyo Manji, yaitu Pa. Ia bermasalah dengan pemimpin kelompok geng Mobius yang bernama Osanai. Akibat kejadian itu, seorang gadis menjadi korban dan kini terbaring koma di rumah sakit. Maiki lalu mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah itu dengan cara tawuran dengan kelompok Mobius. Di masa depan saat Takemichi sudah kembali, ia melihat akun sahabatnya telah menjadi anggota geng Tokyo Manji. Karena di masa lalu Takemichi mencegah akun menusuk Kiyomasa, kini masa depannya telah berubah. Sebab itu Takemichi dan Naoto berniat menemuinya untuk mencari informasi tentang Maiki. Sesampainya di tempat akun, terlihat bahwa penampilannya sekarang sangat berbeda dengan yang dahulu. Setelah bertemu dan banyak menceritakan masa lalu, akun tiba-tiba mengaku bahwa ia adalah orang yang mendorong Takemichi ke rel kereta api waktu itu. Takemichi yang mendengar hal itu hanya terdiam. Akun juga mengetahui bahwa Takemichi diselamatkan Naoto dan bisa pergi ke masa lalu. Akun mengaku kalau sekarang ia adalah budak Maiki, selama ini ia dipaksa untuk melakukan semua perintah Maiki. Ia juga menambahkan semenjak kematian Draken, Maiki telah banyak berubah. Setelah mengatakan semua itu, Akun memilih bunuh diri dengan melompat dari gedung.
Sebelum melompat, ia berpesan kepada Takemichi untuk menyelamatkan semuanya dan mengubah masa depan. Melihat sahabatnya bunuh diri di hadapannya, Takemichi sangat terpukul. Kini tekadnya semakin kuat. Sekarang bukan hanya Hinata yang harus ia selamatkan, melainkan juga semua teman-temannya. Keesokan harinya, Naoto dan Takemichi mendiskusikan penyebab kematian Draken. Draken diketahui tewas akibat luka tusuk yang didapatkannya saat tawuran antara geng Tokyo Manji dan geng Mobius. Untuk menyelamatkan semuanya, Takemichi kembali lagi ke masa lalu untuk menghentikan tawuran tersebut. Takemichi lalu memutuskan untuk mengikuti gerak-gerik Maiki dan Draken. Saat itu mereka terlihat mendatangi sebuah rumah sakit. Ternyata mereka ingin menjenguk gadis yang koma akibat masalah anggota geng mereka dengan pemimpin geng Mobius. Namun orang tua gadis itu menghadang dan menyalahkan mereka atas kondisi putrinya. Maiki awalnya tidak terima disalahkan, namun Draken menghentikannya dan memaksa Maiki untuk membungkuk dan minta maaf. Setelah itu Takemichi mengikuti mereka sampai ke sebuah tempat. Di sana tidak hanya ada mereka, namun ada anggota geng Tokyo Manji yang lain. Di kesempatan itu, Takemichi nekat memberanikan diri meminta mereka membatalkan tawuran. Namun Maiki menegaskan bahwa mereka akan tetap tawuran karena kelompok geng Mobius sudah sampai di lokasi. Kelompok Mobius yang diketuai Osanai datang menemui Maiki dan yang lain. Karena emosi, salah satu anggota geng Tokyo Manji bernama Pachin maju. Ia lalu menantang duel 1 lawan 1 dengan Osanai. Sebagai pemimpin Mobius, Pachin tentu saja bukan lawan yang seimbang untuk Osanai. Terbukti saat itu Pachin dikalahkan dengan mudah. Melihat Pachin yang tidak sanggup, Maiki maju menggantikannya. Dengan satu tendangan, Maiki mampu menumbangkan pemimpin Mobius di hadapan anggotanya. Namun Osanai masih bisa bangkit. Ia mengambil pecahan botol untuk menyerang Maiki. Saat itu Draken menghentikan Osanai di saat yang tepat. Pada malam harinya, Takemichi dan Hinata sedang menikmati waktu menghadiri festival. Tiba-tiba Takemichi melihat beberapa anggota geng Mobius yang tampak mencurigakan. Karena itu Takemichi terpaksa meninggalkan Hinata dan mengikuti mereka. Sesuai informasi dari Naoto, saat di masa depan hari ini, Draken dikabarkan meninggal akibat ditusuk oleh anggota Mobius. Saat di sana, Takemichi melihat Kiyomasa yang sudah bergabung dengan geng Mobius mendapatkan sebuah pisau dari anggota Mobius. Dan benar saja, Kiyomasa akan menggunakan pisau itu untuk membunuh Draken. Takemichi yang sedang menguping ternyata ketahuan oleh mereka, lalu dihajar habis-habisan. Setelah itu, Kiyomasa menyuruh yang lainnya untuk membungkus tubuh Takemichi dengan lakban agar ia tidak mengacaukan rencana mereka. Beruntung saat itu Hinata menemukan Takemichi dan menyelamatkannya. Setelah diselamatkan, Takemichi pergi mencari keberadaan Draken. Sementara itu, di sisi lain Draken didatangi oleh geng Mobius saat sedang sendirian dan ia dikeroyok. Saat Draken sudah terluka cukup parah, Maiki bersama anggota yang lain datang untuk menyelamatkannya. Tawuran pun akhirnya terjadi antara kedua geng. Takemichi yang baru saja tiba langsung mencari keberadaan Draken. Tapi Takemichi terlambat karena Draken telah ditusuk oleh Kiyomasa. Ia bergegas menyelamatkan Draken dengan sekuat tenaga. Ia menggendong tubuh Draken untuk dibawa ke rumah sakit. Namun lagi-lagi dihentikan oleh Kiyomasa. Kali ini Takemichi ingin bertarung dengan Kiyomasa untuk membalas dendamnya. Selama ini Kiyomasa merasa optimis ia akan menang melawan Takemichi. Namun dengan susah payah Takemichi akhirnya berhasil mengalahkan Kiyomasa dengan tangannya sendiri. Setelah semua yang terjadi, anggota geng Tokyo Manji akhirnya menang. Dan mereka semua berkumpul di rumah sakit menunggu kabar tentang Draken. Di saat semuanya menunggu dengan cemas, Maiki mengatakan kalau Draken adalah orang yang selalu menepati janjinya. Jadi Maiki yakin Draken tidak akan meninggal semudah itu. Tak lama kemudian dokter keluar dari ruangan dan mengatakan kalau Draken berhasil diselamatkan. Saat itu Maiki pergi menjauh dari semua orang dan menangis meluapkan kesedihannya. Film diakhiri dengan memperlihatkan Takemichi kembali ke masa depan dan langsung pergi ke rumah Hinata. Semua perjuangan Takemichi telah berhasil dan Hinata selamat.